Ribuan orang turun ke jalanan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Medan, dan kota-kota lainnya pada sepekan terakhir. Mereka memprotes kebijakan pemerintah dan perilaku aparat. Menariknya, ungkapan kekecewaan ini tak hanya meletup di dunia nyata, tapi juga nyaring disuarakan di dunia maya. Lantas seperti apa pergerakan massa di dunia maya ini? Apa saja yang dibahas? Dan apa dampak bagi protes yang tengah berlangsung hingga saat ini? Video detik-detik kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring, viral di TikTok, Reel Instagram, dan X. Dalam hitungan jam, tagar cabut tunjangan DPR dan reformasi di korupsi lagi menduduki puncak trending. Mobilisasi digital melesat tanpa koordinasi tunggal. Unggahan bernada kemarahan terhadap kepolisian pun mendominasi. Kemarahan publik di media sosial ini lantas terwujud nyata dalam aksi pekan lalu. Hal ini terungkap dalam kajian yang dirilis Monash Data and Democracy Research Hub pada Kamis 4 September 2025. Tim peneliti dari lembaga itu menganalisis percakapan dari sekitar 10 juta percakapan di media sosial terkait unjuk rasa yang berlangsung 25 hingga 31 Agustus 2025. Para peneliti menggunakan model AI yang telah dilatih sejak 2023. Hasilnya terlihat bahwa mention paling tinggi adalah tentang Indonesia, yakni 876.917 kata, Brimob 587.724 kata, dan Polis 584.576 kata. Pada top words dengan kata Indonesia, percakapan dengan jangkauan pembaca terbanyak adalah tentang peringatan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberikan lampu hijau kepada polisi dan TNI untuk menertibkan warga dan dianggap sebagai ancaman kebebasan. Sementara kata Brimob paling banyak dipakai tentang markas Brimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat yang digeruduk pengemudi ojek online di malam Afan meninggal. Topik kedua terkait kesedihan ayah Afan Kurniawan. Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub, Dery Wijaya, dalam wawancara dengan Kompas pada Jumat mengungkapkan percakapan di media sosial memuncak setelah kematian Afan. Sesudah 28 Agustus yang kejadian Bang Afan Kurniawan itu, kemudian mayoritas postingan itu didominasi oleh amarah, ya, sampai memuncak tanggal 29-30, dan juga diiringi kesedihan dan ketakutan. Itu yang terjadi. Jadi awalnya itu lebih tenang, antisipasi. Itu tanggal 25 sampai 27 Agustus, kemudian tanggal 28 terjadi lonjakan di marah, sampai sekitar lebih dari seperempat postingan yang kita analisa tadi itu mengandung kemarahan ya. Kemudian pada puncaknya 29 sampai 30 itu juga marah tetap dominan, tapi muncul perasaan ketakutan sekitar 12%, sedih 11%, dan juga kaget gitu, karena kok bisa ini terjadi gitu. Itu kok bisa pengemudi ojol dilindas kendaraan taktis polisi ini ya. Tak hanya itu, hasil analisis oleh Monash Data and Democracy Research Hub juga merekam bahwa pola polarisasi dalam percakapan di media sosial terjadi sejak 2023. Analisis ini juga mengungkap penyebab kemarahan warga di media sosial. Dari hampir 10 juta percakapan digital di media sosial dan berita media, tim peneliti menganalisis 13.780 unggahan untuk menangkap ekspresi otentik warganet. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas unggahan atau 70,9% merupakan kategori non-toksik, sementara 29,1% percakapan tergolong toksik. Lonjakan toksisitas terjadi pada 28 hingga 30 Agustus, sejalan dengan eskalasi kekerasan di lapangan, khususnya setelah tewasnya Afan Kurniawan. Selain itu, hasil analisis juga menemukan bahwa 20% percakapan terindikasi bermuatan polarisasi. Polarisasi ini tidak semata-mata dipicu oleh ujaran toksik, melainkan berakar pada ketegangan kelas sosial. Waktu terjadi pelindasan itu, dia mulai muncul dan memuncak tanggal 30 Agustus. Jadi tanggal 30 Agustus sekitar 20% dari postingan yang kita analisa itu ada efek memecah belahnya. Jadi 1 dari 5 postingan ya. Dan itu memang kita lihat emosinya apa aja sih, kenapa kok polarisasi ini, ternyata marah ya. Kecaman terhadap DPR, elit politik, aparat. Dery menambahkan, polarisasi dalam bentuk kemarahan publik yang terjadi di media sosial ini bukanlah hal baru, melainkan akumulasi yang sudah terlihat di media sosial sejak tahun 2023 lalu. Kombinasi antara elit politik ya, DPR, dengan sosioekonomi. Jadi yang terjadi kan yang mereka kelihatan bermewah-mewahan ya, ibaratnya.
Nah, itu jadinya kulminasinya di sini karena dua polarisasi ini udah paling enggak udah dari 2 tahun ke belakang ya, atau bahkan mungkin lebih gitu. Karena data yang kita dapatkan kan mulai 2023, tapi kalau mungkin kita lihat lagi mungkin udah mulai nih. Jadi polarisasi ini udah ada, satu antara sosioekonomi kelas, tadi privilege dan kelas pekerja atau menengah rentan, dan kemudian yang satu lagi antara elit politik atau dinasti politik dengan rakyat. Nah, akhirnya yang terjadi dengan DPR kemarin itu kulminasi dua hal ini. At the same time elit politik dan at the same time privilege. Ya, jadi kalau bisa kita lihat sebenarnya dari demo-demo sebelumnya kan ya Mas. Demo kan nggak Agustus ini aja, udah dari tahun ini aja udah Februari yang Indonesia gelap itu kan. Kemarahan di media sosial ini terbukti bukan sekedar reaksi saat, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap kesenjangan sosial dan elit politik yang telah terekam sejak lama. Lantas, akankah gelombang kemarahan digital ini mampu mendorong perubahan yang nyata? Atau hanya akan menjadi letupan emosi saat di dunia maya? Bagaimana menurut sahabat Kompas?